Sebenarnya gue seneng sih ngontenin HP-HP yang tahan banting. Masih aman. Smartphone ini punya keunggulan tahan banting, tahan air, tahan terpaan debu, pokoknya IP ratingnya lengkap dan udah standar militer Amerika. Smartphone Android kelas entry ke low end ini menurut gua udah naik kelas nih. Udah kayak menengah ke atas bisa dibilang fiturnya. Kayak Infinix deh. Sekarang Infinix HP yang murahnya udah tipis, layarnya udah melengkung, udah punya AMOLED, NFC, paket lengkap lah untuk secara fitur ataupun gimmicknya ya bisa dibilang. Terus Oppo A60 deh. Dia udah smartphone murah tapi juga tahan banting. Samsung A16. Harganya murah juga, tapi dapat update software yang secara flagship 6 tahun ke depan. Nah, Realme nggak mau kalah. Realme C75 harganya 2 jutaan. Smartphone ini punya keunggulan tahan banting, tahan air, tahan terpaan debu, pokoknya IP ratingnya lengkap dan udah standar militer Amerika. Kita review. Jadi Realme baru aja ngeluncurin Realme C75, bisa dibilang ini adalah smartphone Realme terakhir di tahun ini ya. Jadi kalian yang ngarepin GT series masih harus sabar, karena kemungkinan besar bakal launching di tahun depan. Nah, smartphone ini tuh harganya sebenarnya ada dua varian dari Realme C75. Yang pertama 128GB, 8128, itu harganya 2,2 jutaan, 2,3 lah ya bisa dibilang. Terus yang untuk 8256GB harganya 2,69 jutaan. Jadi ada dua varian dari smartphone ini. Sebenarnya ini murah aja sih bisa dibilang ya, harganya 2 juta. Tapi punya fitur hardware build quality yang ngetop banget sih. Nggak banyak atau bahkan bisa dibilang ini jadi salah satu-satunya kali ya untuk saat ini di segmennya yang punya daya tahan sangat kuat. Kenapa gue bilang sangat kuat? IP ratingnya lengkap dari IP66, jadi tahan terhadap semprotan air bertekanan rendah. Jadi ya kalau kena air hujan udah pasti aman banget. IP68, smartphone ini bisa dicemplungin, bisa diajak renang di air tawar pastinya di kolam renang dengan kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Dan juga IP69. IP69 ini spesial karena setahu kita nih, IP69 sejauh ini belum ada di rentang harga 2 jutaan ya. Vivo V40, terus juga ada iQOO 13, iQOO 13, nih ada Realme C75, udah IP69. Jadi rating ini tuh berarti ponsel punya ketahanan debu dan air paling tinggi. Jadi udah paket lengkap. Dan smartphone ini juga dengan rating IP69 berarti tahan terhadap air panas. Ya, 60 derajat, 60-80 derajat masih aman. Dan smartphone ini juga masih awet. Jadi memang terbukti bukan secara gimmick aja sebenarnya, tapi IP66, 68, dan 69 ini benar-benar dimiliki oleh Realme C75. Secara kualitas, smartphone ini juga udah ngantongin sertifikasi anti guncangan. Jadi tahan terhadap guncangan berstandar militer AS, MIL STD 810H. Jadi ya smartphone ini seenggaknya masih bisa dijatuhin lah. Masih aman. Gue pernah ngejatuhin smartphone ini sebenarnya dengan disengaja ya untuk kebutuhan visual, untuk foto. Jadi ngejatuhin HP ini di ketinggian sekitar 70 cm dengan alas paving block. Nggak baret, nggak gores, paling ya lapisan kacanya aja sih. Yang plastiknya ya, bukan kacanya. Jadi kan ini masih dapet, bukan tapered glass ya. Anti gores gitu bawaan dari pabrikan, ya itu aja yang gores. Sisanya enggak, masih aman. Jadi sebenarnya gue seneng sih ngontenin HP-HP yang tahan banting. Karena bisa ngelempar-ngelempar nggak jelas dan smartphone ini masih bisa nyala, bisa berfungsi dengan normal ya kayak biasa aja. Selain IP66, IP68, IP69, terus juga sertifikasi militer, sebagai pelengkapnya, jadi Realme C75 udah ngantongin sertifikat pertama nih di dunia, Rigid Smartphone dari TÜV Rheinland. Jadi smartphone ini udah melalui berbagai pengujian, mulai dari uji tahan debu, air sesuai dengan ratingnya, terus juga tekanan mekanis, dari jatuh, guncangan sampai getaran, uji suhu,
ketahanan goresan di layar, tinjauan desain, pemulihan bahan, sampai kualitas kontrol kualitas dalam produksi udah diuji semua oleh TU Fahrenland. Jadi ya smartphone ini layak dapat sertifikat tadi. Jadi secara kualitas, secara build quality, ini emang udah kelas AAA sih bisa dibilang. Satu lagi yang jadi keunggulan smartphone ini, bagian depannya. Meskipun dapat anti gores, sebenarnya kaca bagian depan di smartphone ini tuh udah kuat. Karena dia udah pakai layar Armor Cell Glass. Jadi layar ini tuh punya ketahanan 4 kali lebih baik dibandingin sama layar kaca biasa. Berdasarkan pengujian internalnya ya, yang gua dapet, kalau smartphone ini jatuh ke alas atau ke permukaan yang kasar dengan layar duluan, ya kejadian gores atau bahkan retak itu bisa lebih diminimalisir. Paling ya gores tipis aja gitu, nggak sampai pecah banget gitu. Enggak sih harusnya ya. Tuh enggak, tuh masih nyala. Tuh, gue lempar. Ini tembok loh. Masih, ntar gue ambil. Masih nyala, tuh, nggak gores. Nggak gores smartphone-nya. Tadi gue lempar malah, ini kayaknya lebih dari 70 cm sih. Ini 70 atau 75 cm di atas meja biasa. Smartphone ini masih aman, dijatuhin di tembok. Ini tembok beton berarti di studio Uzone ini. Jadi masih aman smartphone ini, benar-benar secara build quality udah kalian gak usah raguin lagi untuk Realme C75. Tadi kan gue sempat bilang kalau kesampingkan soal spesifikasinya, karena memang spesifikasi smartphone ini tuh low ke entry aja. Lemot, iya, tapi nggak terlalu lemot juga untuk kalian misalnya ngegame, buka medsos, scrolling Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, WhatsAppan, ya nggak terlalu lemot lah. Tapi untuk main game yang agak berat dengan kualitas grafis yang tinggi atau game-game populer lah kayak Mobile Legends dengan kualitas yang cukup tinggi, ya harus sadar diri aja sih. Karena smartphone ini pakai prosesor MediaTek Helio G92 Max, jadi memang salah satu yang pertama juga. Smartphone ini tuh cuman punya clock speed di performance core-nya ya cuman 2 GHz saja. Jadi memang agak pelan dibandingin sama prosesor generasi terbaru, ya memang karena ditujuinnya untuk seri low end. RAM-nya masih LPDDR4X, memorinya masih eMMC 5.1, jadi belum UFS. Otomatis write dan read speed-nya masih lebih pelan dibandingin sama yang UFS 2.0 misalnya. Dan kalau kalian nanyain soal Antutu benchmark-nya, smartphone ini tuh ya skornya lumayan lah ya, 274 ribuan. Memang untuk harga 2 jutaan masih lebih banyak seri smartphone yang lebih tinggi skornya. Tapi dengan skor segini, 274 ribuan ya memang kebilang pelan enggak, kenceng juga enggak. Jadi masih kalau ibarat ulangan tuh ya masih KKM lah, nggak remet, nggak terlalu bagus juga. Untuk layarnya sendiri, IPS LCD, ini yang menarik. Meskipun smartphone ini kelasnya low end, dan layarnya udah IPS LCD pula, luasnya gede sih, 6,72 inci, tapi resolusinya nggak HD+. Dia udah Full HD+, 1080p pastinya, dan udah ngedukung refresh rate 90 Hz. Dan di bagian atasnya udah ada punch hole. Nah, punch hole-nya ini ngedukung fitur yang menurut gue unik. Nama fiturnya adalah Mini Capsule 3.0. Jadi fitur ini tuh sebenarnya ibaratnya kayak Dynamic Island-nya di iPhone sih. Cuman nggak sekompleks fitur iPhone tadi. Paling ya ini buat nampilin notifikasi, notifikasi kalau lowbat atau full charge, panggilan telepon, atau notifikasi masuk dari WhatsApp. Dan yang menarik, dia udah support aplikasi pihak ketiga, yakni Grab. Jadi kalian mirip kayak di iPhone nih, kayak delivery status nih untuk ngirim makanan misalnya, atau nganterin keluarga pakai GrabCar atau GrabBike, kita bisa mantau langsung di notch Realme C75. Mirip kayak iPhone animasinya. Jadi nggak ngeganggu aplikasi yang kita buka karena bener-bener informasinya cuma ditampilin di bagian punch hole Realme C75 aja di fitur Mini Capsule 3.0. Realme C75 punya bodi yang lumayan tipis sebenarnya, ketebalannya 7,99 mili, tapi kalian nyangka nggak? Smartphone ini baterainya udah 6000 mAh. Jadi udah nggak goceng lagi nih. Smartphone Android itu minimal kapasitasnya udah 6000-an sih. 5500 lah udah minimal banget. Karena udah terbukti dengan beberapa brand China, dari Xiaomi, dari Infinix, dari Vivo, bahkan Vivo dan iQOO, Oppo juga udah ngeluarin baterai berjenis silikon pastinya,
dengan kapasitas yang lebih gede. Mungkin ya memang untuk yang jenis silikon untuk menengah ke atas ya, tapi untuk low end, baterai gede juga menurut gue bakal berlaku sih di tahun depan. At least 5500 atau 6000 mAh. Untuk daya tahannya, smartphone ini bisa memutar video YouTube di dalam durasi 12,6 jam tanpa henti. Jadi baterainya ini udah awet luar biasa untuk pemakaian normal hampir seharian. Terus juga baterainya udah didukung sama SuperVOOC 45 watt, adapter chargernya udah ada di dalam paket pembelian. Kalau ngecas sih kurang dari 90 menit udah full charge karena ya kapasitas baterainya yang lebih gede dari smartphone harganya di kebanyakan. Memanfaatkan baterainya yang gede, smartphone ini juga bisa dijadiin power bank dadakan. Tapi slow charge nih buat ngecas smartphone atau TWS misalnya ya, pakai Type-C to Type-C, karena speednya atau output dayanya cuma 6,5 watt aja. Smartphone ini udah support Android 14, udah jalannya di Android 14, Realme UI 5.0. UI-nya udah pasti lebih mulus daripada seri sebelumnya. Bloatware memang masih cukup banyak. Jadi ada beberapa game yang nggak terkenal sebenarnya, yang nggak gue mainin juga. Itu cukup PR sih untuk ngilanginnya ya, satu persatu. Ada beberapa aplikasi juga, pinjol atau pindar juga ada nih. Istilah baru ya, pindar. Aplikasi olahraga juga ada di Realme C75, jadi ya kalau kalian nggak pakai tinggal dihapus saja. Tapi yang menarik di sini adalah ada beberapa fitur AI, ada dua sebenarnya fitur AI dari Realme C75 yang bakal paling sering kalian pakai. Yang pertama, AI Clear Face. Jadi fitur ini tuh bikin foto wajah yang sebelumnya ngeblur bisa lebih detail. Fitur ini sih menurut gue kepake banget buat nge-recreate lagi foto lama kalian. Misalnya foto bareng keluarga yang ada di album foto, kalian scan pakai HP ini, kalian foto pakai HP ini, terus pakai AI Clear Face. Untuk caranya sendiri, kalian harus pakai koneksi internet dan WiFi dengan kecepatan internet yang stabil. Pilih edit, pilih foto yang pengen kalian edit, terus pilih edit, dan pilih AI Clear Face. Otomatis bakal ngeloading nih prosesnya, dan foto-fotonya bakal dimaksimalin oleh AI Realme C75. Yang kedua adalah AI Smart Loop. Ini fitur yang menarik sih. Misalnya, buat kalian yang suka nge-share meme dari Instagram ke WhatsApp, itu kan langkahnya banyak banget ya. Nah, AI Smart Loop ini bisa ngenalin secara otomatis, bisa ngenalin konten yang kalian lihat. Jadi, kalau di Instagram, kita tinggal tekan dan tahan foto yang pengen kalian share. Tekan dan tahan, kalau udah keluar agak sedikit bayangannya nih, langsung drag and drop ke bagian atas, ke AI Smart Loop-nya. Nah, kalian bisa langsung share, bisa ke WhatsApp, ke Facebook, ke Twitter, foto tersebut. Jadi, bisa memangkas banyak proses dengan AI Smart Loop. Jadi, lebih asik sih buat nge-share konten menarik buat keluarga, pacar, istri, atau teman-teman gitu ya, pakai fitur ini. Satu lagi, ada fitur yang menarik, ini mirip kayak Oppo Reno 12 series. Kalian tahu ya, Beacon Link. Nah, di Oppo Beacon Link, kalau di Realme ini FreeCall namanya. Konsepnya sama, pakai Bluetooth, teknologi tinggi yang dirancang khusus nih oleh R&D-nya Realme. Jadi lewat koneksi Bluetooth ini kalian bisa melakukan panggilan tanpa jaringan internet atau jaringan seluler. Jadi fitur ini tuh sebenarnya cocok ketika kalian misalnya ada di konser nih. Konser kan biasanya susah sinyal, pengen telepon temen, ketemuan di mana. Daripada nungguin sinyal atau ngangkat-ngangkat HP gitu ya ke atas kepala, ribet, pakai FreeCall. Nah, FreeCall ini ya memang cuman ngedukung smartphone Realme aja, dan sejauh ini ada di Realme 13 series. Kalian bisa pakai fitur ini. Kalau kata Realme sih, fitur FreeCall ini bisa dipakai di parkiran basement dengan jarak maksimal 210 meter ke lawan bicara dalam garis pandang yang tidak terhalang. Jadi nggak ada tembok atau tiang gede yang ngalangin antara kalian dengan teman kalian di jarak 210 meter maksimal. Atau enggak di pegunungan yang jaraknya sampai 120 meter, atau menelpon temen nih di festival musik dengan jarak maksimum 30 meter. Itu udah lumayan banget sih. 30 meter di konser yang banyak orang, ngebantu banget. Beneran ngebantu banget. Fitur lainnya sih sebenarnya agak gimmick ya, kayak misalnya Ultra Boom 400% untuk volume. Jadi fitur ini bakal aktif ketika kalian dengerin musik, suaranya bakal kenceng, cuman ya sekedar lantang aja sih. Pecahnya enggak, cuman kenceng aja. Bassnya hambar, ya lebih ke vokalnya aja yang dikencengin oleh sistem Ultra Boom ini 400%, cuman ya standar-standar aja lah ya, 100% juga udah cukup, atau sambungin ke speaker wireless, udah, simple. Karena 400% dengan speaker mono, kayak ngapain?
Seperti yang gue bilang tadi, Realme C75 akhirnya masuk ke sebuah sekte bisa dibilang smartphone murah yang build quality-nya, yang levelnya ini udah ke menengah ke atas. Karena secara build quality udah kayak smartphone flagship, IP66, 68, 69, military grade pula. Sepi banget gue ngelemparin HP ini asli. Terus sertifikasi ketahanan HP dari TÜV Rheinland. Kapan lagi punya HP 2 jutaan setahan ini gitu. Terus secara estetika, secara desain ini juga oke kok. Warnanya gold. Terus kalau kena paparan cahaya yang pas juga dapat gradasi warnanya. Lapisannya juga matte, anti sidik jari, jadi lebih asik, lebih unik. Nggak perlu lagi lah pakai casing gitu ya. Karena ini udah smartphone, udah kuat juga. Layarnya besar, udah Full HD+. Memang prosesornya agak terbatas, tapi dengan baterai 6000 mAh dan fast charging 45 watt udah ngebantu banget buat aktivitas kalian seharian. Dan fitur AI dengan Android 14 yang paling baru. Smartphone ini ya cukup oke lah untuk kalian pilih dengan harga 2,2 jutaan. 8128 menarik lah ya, bisa dibilang. So itu aja sih review dari Realme C75. Menurut gue ini menarik, ini smartphone yang menarik. Karena daya tahan, build quality-nya, ketahanannya, secara hardware, ya gue nggak lagi skeptis lah untuk smartphone low-end, entry ke low-end saat ini gitu ya. So gitu aja, like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa.